Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bicarakan tentang sebenarnya sudah dilakukan oleh mahasiswa mengenai tinjauan literatur atau kerangka teoritis. Jadi biasanya di HI itu kan kerangka teoritis. Ada juga yang tinjauan literatur, ya boleh saja. Tapi secara umum itu yang penting. Tapi ada juga yang tinjauan literatur sendiri, kerangka teoritis sendiri. Tapi di HI biasanya kerangka teoritis. Tapi ada hubungannya kedua itu. Pengertian literatur, maksudnya literatur ilmiah, adalah semua informasi yang berhubungan dengan subjek tertentu atau bidang tertentu yang ditulis oleh ilmuwan atau cendekiawan atau akademisi atau peneliti yang sebelumnya, gitu ya, dan ditujukan untuk para ilmuwan atau cendekiawan atau akademisi atau peneliti. Itu yang dimaksud literatur. Jadi kalau kerangka teori tapi juga pakai literatur. Jadi literatur adalah media komunikasi dan ajang berbagi pengetahuan. Jadi boleh untuk memakai literatur dari siapa saja itu. Misalnya jurnal ilmiah, jurnal akademik, bisa juga posting konferensi atau yang sudah bisa untuk konferensi atau disertasi atau laporan teknis serta berbagai bentuk lainnya. Misalnya laporan penelitian. Literatur yang digunakan biasanya dikelompokkan 3 sumber, yaitu ada sumber primer, sumber sekunder, ada sumber tersier. Sumber literatur yang diperoleh dari sumber aslinya, itu yang dimaksud sumber primer. Literatur yang digunakan sumber literatur yang diperoleh dari sumber aslinya, itu sumber primer, belum mengalami penulisan ulang dan belum digabung dengan hasil lainnya karena belum pernah dipublikasikan. Itu primer. Contohnya laporan laboratorium berupa pencatatan hasil percobaan. Ya, kalau sekarang COVID itu banyak laporan laboratorium berupa pencatatan hasil percobaan, catatan hasil pengukuran, hasil observasi, atau skripsi, atau tesis, atau disertasi, atau laporan hasil yang lainnya. Itu sumber primernya. Atau itu adalah sumber primer literatur yang disebut sumber primer. Kemudian posting konferensi atau kumpulan hasil penelitian yang disajikan di sebuah konferensi. Biasanya kan ada konferensi kemudian itu kemudian disajikan. Ya, namanya simposium atau biasanya dikenal dengan posting konferensi atau kumpulan hasil penelitian. Atau artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian asli dan publikasikan pada jurnal yang diperiksa oleh peer review. Yang sudah diperiksa jurnal.
internet atau seperti website yang merupakan publikasi dari penulis atau peneliti tentang hasil penelitiannya, itu masih termasuk sumber primer. Jadi bisa juga internet yang merupakan publikasi dari penulis atau peneliti. Memang itu harus dilihat dulu, kalau dari internet ada print out-nya gitu ya. Sumber sekunder, sumber rujukan yang sudah melalui penulisan ulang dan sudah digabung dengan hasil penelitian atau temuan lain. Nah, itu harus teliti memang. Misalnya buku, artikel, ataupun tulisan lainnya yang ditulis oleh peneliti atau ilmuwan ataupun akademisi yang ditulis atau melaporkan hasil penelitian ataupun ulasan terhadap hasil kajian orang lain. Nah, itu kan sudah sekunder. Yang ketiga, sumber tersier adalah sumber rujukan yang merupakan ringkasan, sudah merupakan ringkasan atau kumpulan-kumpulan penjelasan ringkas dari hasil penelitian. Misalnya kumpulan abstrak, sudah kumpulan, atau kamus, kumpulan. Penyusunan kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan dasar dari keseluruhan proyek penelitian. Ini sudah memperlihatkan proyek kerangkanya, keseluruhan penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan, dielaborasi hubungan antara konsep dan variabel yang telah diidentifikasi melalui proses, melalui pengumpulan data awal, ya bisa wawancara, bisa observasi, atau tinjauan literatur, bisa juga pemahaman tentang situasi, gitu ya. Itu kerangka teoritis. Kerangka teoritis dapat juga dikatakan sebagai model konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai hal yang penting dan terkait dengan masalah penelitian. Jadi hubungannya. Kerangka teoritis menjelaskan saling terkaitan antara variabel. Peneliti menunjukkan secara garis besar input, proses, dan output. Jadi secara keseluruhan. Itu secara teoritis. Oleh karena itu dalam kerangka teoritis sudah tergambar hubungan antara variabel dan itu sudah tergambar, sehingga peneliti dapat merumuskan hipotesis kita. Nah, tentang hipotesis akan kita lanjutkan pertemuan ke-10. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.